Hari ini saya akan mewawancarai Japran Jaki yang berumur 19 tahun. Oke, menurut Anda bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya dalam penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari itu terkadang kita sebagai anak Indonesia sendiri suka menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Mengapa? Ibaratnya begini, kalau misalkan di Indonesia bisa ada bahasa utama, bahasa baku dan bahasa umum yang sering kita pakai, begitu juga sama di negara lain. Di negara lain, contohnya di Mesir, bisa ada bahasa Fusha dan bahasa Amiyah. Karena itu juga kita sebagai masyarakat Indonesia kebanyakan tidak menggunakan bahasa baku, melainkan bahasa yang sudah tercampur dengan lingkungan dan budaya setempat. Menurut saya begitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa lain kayak bahasa daerah atau bahasa Inggris? Tentunya dalam mencampuri bahasa Indonesia dengan bahasa lain itu tergantung dari sifat dari masing-masing perorangan, masing-masing individual. Mengapa? Karena terkadang mereka masing-masing individual itu memang ada yang suka mungkin budaya luar negeri ya, budaya barat, Korea, banyak ya, negara-negara lain. Mungkin kayak contoh seperti kayak misalkan ada kaget misalkan. Kaget berarti kadang tidak mencampur dengan bahasa luar. Nah, jadi kita tergantung individual. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan campuran Indonesia dan bahasa daerah begitu. Bahasa apa itu? Ya, bahasa saya sendiri yaitu Sunda. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan Anda terhadap kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial? Nah, tentunya dalam media sosial kita juga dapat belajar gitu ya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari membuat narasi seperti di artikel, jurnal, atau enggak komentar-komentar di media sosial, di X, di Threads, dan banyak platform media sosial yang memberi kita sarana untuk berargumen terkait isu-isu sosial yang terjadi pada negara kita saat ini. Nah, jadi kita dalam menggunakan bahasa di media sosial itu penjelasannya kita bisa juga belajar bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan tidak cenderung kasar. Sekian seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting menurut Anda dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi ini? Bagaimana? Ulang coba. Seberapa penting menurut Anda menjaga penggunaan bahasa Indonesia ini di dalam era globalisasi? Menurut saya dalam menjaga bahasa Indonesia itu juga merupakan proses yang sangat penting untuk menyebarkan bahasa Indonesia yang secara kita tahu ya dalam media sosial bahasa kita itu sudah memulai mendunia, menyebar luas di kalangan internasional. Seperti contoh di Belanda kita juga banyak gitu yang belajar sastra Indonesia. Di Australia juga demikian. Bahkan kalau kita misalkan main platform kayak di Omni TV dan platform-platform yang seperti itu, kita juga banyak menemukan bahwasannya bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang sudah dipelajari oleh banyak negara seperti di Rusia dan banyak juga negara lain. Menurut saya seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana tantangan utama generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di tengah perkembangan teknologi media sosial? Tantangan utama ya. Buat generasi muda sendiri tantangannya juga mungkin agak besar ya. Karena mengapa? Kita juga kadang agak sulit untuk mempertahankan atau melestarikan bahasa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu atau enggak sudah dikembangkan sejak di kamus bahasa Indonesia sendiri, KBBI dan banyak kamus lainnya. Ya, karena kita juga tahu bahwasannya bahasa Indonesia juga merupakan bahasa serapan aslinya, serapan dari bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa India dan banyak dari campuran serapan bahasa lain. Oleh karena itu ya kita memang besar tantangannya untuk menjaga kelestarian bahasa ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita supaya dalam mengaplikasikannya dengan benar di berbagai media gitu ya, supaya kita terus menyebarluaskan bahasa tersebut.
Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih Japran atas waktunya. Sekian, terima kasih. Saya akan mewawancarai Anissa Indian Firdaus yang berumur 19 tahun. Menurut Anissa, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sangat bagus karena saya sehari-hari juga menggunakan bahasa Indonesia namun dalam bahasa Apakah Anda sering mencampur bahasa tentu saja saya sering kali mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Bagaimana pandangan Anda terhadap kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? menurut saya sangat-sangat buruk karena untuk zaman sekarang penggunaan bahasa Indonesia itu sangat buruk sekali karena banyak sekali pengaruh dari luar. Pertanyaan selanjutnya keempat, seberapa penting menurut Anda menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi? Sangatlah penting apalagi daerah globalisasi ini gitu. Karena kalau misalkan tidak dipertahankan mungkin bahasa Indonesia bisa jadi hilang. Iya betul. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anissa, apa saja tantangan utama dalam generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di tengah perkembangan teknologi media digital? Menurut saya sangat rumit ya. Kita sebagai generasi muda ini pasti inginnya memakai bahasa gaul. Nah, seperti itu. Terima kasih Anissa atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Maisa Salwa yang berumur 20 tahun. Menurut Anda bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting karena bahasa Indonesia sendiri merupakan identitas bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk kenapa apa sih kita harus gitu bahasa Indonesia sehari-hari karena itu sangat mencirikan bahwa kita cinta tanah air. Apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing seperti Hadis? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, saya sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Mengapa itu bisa terjadi? Sebenarnya itu karena refleks ya, mungkin kalau kita tidak tahu bahasa asingnya apa, kadang kita bisa dicampur seperti itu, dan merupakan itu salah satu kebiasaan mungkin ya, apalagi sebagai kita masyarakat Bandung itu lebih sering menggunakan bahasa campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Bagaimana pandangan Anda terhadap kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Pandangan saya terhadap penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini adalah sangat buruk. Karena apa? Karena banyak pengguna media sosial yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Gitu. Banyak ya, seperti tadi banyak bahasanya yang dicampur, entah itu mereka membuat caption. Kan sekarang kalau misalnya kita pakai bahasa asing tuh lebih keren gitu terdengarnya. Seberapa penting menurut Anda menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi ini? Sangat-sangat penting karena di era globalisasi ini tuh banyak masyarakat Indonesia yang bahkan tidak tahu apa bahasa baku yang betul tuh seperti apa gitu, karena mungkin dari segi pendidikan pun juga kurang gitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana bahasa Indonesia. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut kamu apa saja tantangan utama generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di tengah perkembangan teknologi di media digital? Menurut saya tantangan bagi anak muda itu pergaulan yang pertama, karena itu sangat mempengaruhi kita dalam berbicara, dalam berkomunikasi gitu. Apalagi ya sekarang dikit-dikit menggunakan ya bahasa kasar dan bahasa
campuran dan lain-lain seperti itu. Yang paling penting sih itu pergaulan. Lalu tantangannya tuh pada minat terhadap bahasa kita. Anak-anak muda pada masa kita itu sangat tidak sedikit peminatnya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.